Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini yang menjadi renungan kita, topiknya adalah apa sih kesaksian? Apa sih bersaksi? Bapak Ibu, tentu kita penting sekali ini karena satu-satu tentu kita capai dengan cara kita bersaksi ya. Dan di dalam Alkitab kita boleh belajar mengenai kesaksian ini dari perempuan Samaria ya. Nah, mari kita lihat dulu saudaraku, apa sih sebenarnya bersaksi ini? Ya, banyak orang tidak terlalu melakukan bersaksi. Nah, mungkin karena tidak tahu apa sih bersaksi gitu. Dia pikir sesuatu yang sangat berat gitu ya. Nah, bersaksi adalah satu dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, kita lihat ini di kisah perempuan Samaria ini, Yohanes 4 ayat 29. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Nah, jadi wanita Samaria ini bersaksi setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya, yang membawa kasih, pengampunan, dan penerimaan. Kita tahu latar belakang wanita Samaria ini, tetapi Yesus berkenan sengaja datang mengunjungi dia, ya, menjamah hatinya, ya, memperhatikan dia, menerima dia. Nah, dia datang ke sumur, ya, dengan sepi sumur jam 12 siang. Nah, ini menunjukkan dengan kehidupan dia yang eh, ganti-ganti suami, ya. Nah, tetapi Yesus menerima dia, mengasihi dia, mengampuninya luar biasa. Dan dia menawarkan, Yesus menawarkan air kehidupan kepada dia. Nah, itu yang membuat perempuan Samaria ini bersaksi kepada orang banyak, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersaksi akan sangat efektif karena pengalaman kita yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kesaksian yang efektif itu lahir dari karena pengalaman yang nyata bersama Tuhan. Jadi yang kita alami itu kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang artinya bersaksi. Nah, yang kedua, kesaksian itu tentu tidak membutuhkan pengetahuan yang sempurna tentang teologi Alkitab gitu. Tidak perlu. Itu sebabnya dia bertemu, dia bisa langsung bisa bersaksi, saudaraku, perempuan Samaria ini. Tadi ayatnya, ayat 29, mungkinkah dia Kristus? Artinya dia tidak terlalu tahu. Nah, jadi wanita Samaria tidak menunggu sampai ia memahami semua tentang Yesus. Ia hanya membagikan apa yang ia alami dengan antusiasme dan kerendahan hati. Ya. Ada juga kisah yang lain, banyak orang-orang Farisi ya berkata kepada ada seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus, dia berkata, aku tidak tahu siapa dia, yang aku tahu adalah, katanya, tadinya aku buta, sekarang aku lihat. Ya, karena wah dia itu tidak benar itu nabi, tidak benar itu, masa begini-begini ya gitu ya, orang Farisi dan ahli Taurat, tapi orang yang disembuhkan ini hanya berkata, aku tidak tahu siapa dia, yang aku tahu adalah aku tadinya buta, sekarang lihat. Nah,
Jadi Bapak Ibu seringkali banyak orang tidak bersaksi, aku tidak pintar, aku tidak tahu Alkitab, aku belum tahu ayat-ayat gitu. Jadi saya belum bersaksi. Enggak. Bersaksi itu tidak membutuhkan pengetahuan yang sempurna. Kita tidak perlu tahu segalanya untuk bersaksi. Yang penting adalah hati yang tulus dan siap untuk membagikan pengalaman kita dengan Tuhan. Yang ketiga, tentu kesaksian adalah mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Nah, ayat selanjutnya berkata begini, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kenapa? Karena perempuan Samaria ini bukan membicarakan tentang dirinya, tetapi ia mengarahkan orang supaya datang kepada Yesus. Ia mengajak orang-orang untuk melihat dan mengalami sendiri siapa Yesus itu. Demikianlah bersaksi. Fokus kesaksian kita haruslah Yesus dan bukan diri kita sendiri. Ya, seringkali orang bersaksi, tetapi yang dia sampaikan adalah bukan betapa baiknya Yesus, tetapi betapa beruntungnya dia. Cuman itu saja. Ya, itu berbeda, saudaraku ya. Beruntungnya dia karena dikasih Yesus misalnya, itu berarti fokusnya adalah ya dia sendiri, yang bersaksi ini sendiri, bukan kepada Yesus. Banyak orang bersaksi, ya yang dia sampaikan adalah betapa hebatnya dia, betapa beruntungnya dia, betapa eh, apa ya, sukacitanya dia, gitu. Beruntung gitu dijamah. Bukan itu fokusnya, tapi fokusnya adalah supaya orang lain terdorong untuk berharap, percaya kepada Yesus. Jadi fokus kesaksian kita haruslah Yesus, bukan diri sendiri. Yang keempat, bersaksi adalah sukacita yang melebihi rasa malu atau takut. Orang yang tadinya berdosa, dia tidak masalah menceritakan dosanya karena apa? Sukacitanya melebihi rasa malu atau takut. Di ayat sebelumnya, setelah perempuan Samaria ini ya dijamah hatinya oleh Yesus, dia meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota. Yohanes 4 ayat 28. Wanita ini, ya wanita Samaria ini sebelumnya dikenal sebagai orang berdosa, ya. Tetapi ia melupakan rasa malu atau takutnya akan penolakan karena sukacitanya dan antusiasmenya setelah bertemu Yesus. Jadi tidak masalah dulu saya begini, dia tidak masalah dengan semua. Mungkin itu dosa, makanya kalau Rasul Paulus malah dia berkata, aku yang paling berdosa. Dia menyampaikan itu tidak masalah. Kenapa? Karena sukacita untuk bersaksi itu ya, luar biasa. Jadi tidak masalah. Nah, sukacita yang lahir dari kasih Tuhan akan mengalahkan rasa malu. Kita tidak takut menyampaikan kasih Tuhan. Kenapa? Yang kita sampaikan adalah Tuhannya, fokusnya kita yang kita ceritakan adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kesaksian itu akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi.
kepadanya, namanya huruf besar, jadi kepada Yesus ya. Banyak orang percaya kepada Yesus karena perkataan atau karena kesaksian, karena bersaksinya perempuan ini. Kesaksian wanita ini berdampak besar. Banyak orang Samaria percaya. Bahkan dikisahkan Yesus harus tinggal 3 hari lamanya untuk melayani kota Samaria ini karena kesaksian dari perempuan Samaria ini. Bapak Ibu, kesaksian sederhana kita dapat membawa dampak besar ya jika Tuhan bekerja melalui hidup kita. Bagian kita adalah bersaksi dan hasilnya tentu dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya, padahal kesaksian perempuan Samaria ini sebenarnya terlihat sederhana saja ya, sederhana sekali. Tetapi banyak orang percaya tentu karena pekerjaan Tuhan. Nah, memang bagian kita adalah membawa kesaksian kita, menyatakan kesaksian kita, dan Yesus akan bekerja melipat gandakannya sehingga banyak orang. Mari Bapak Ibu, mari kita bersaksi supaya kita melihat 111 GKKD 5 kali boleh tercapai. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.